Pedagang kaki lima sepanjang Kali Sepadan, Perumahan Duta Indah Raya Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi menolak keras untuk ditertibkan atau digusur, baik pedagang yang ada di RW 15 maupun di RW 20. Hal tersebut disampaikan Ketua Kerukunan Pedagang Kecil Kios Semi Permanen KPK KSP Haji Husni, menuturkan dengan tegas menolak keras untuk ditertibkan atau digusur. Kami adalah pedagang kecil dan kios yang tergabung dalam Kerukunan Pedagang Kecil Kios Semi Permanen dalam kelompok yang bernama Duta Indah, bukan PKL. Surat-surat dari kecamatan ada 3 kali disampaikan. Ada SP1, SP2, dan SP3, itu hanya buat PKL. Tidak satu surat pun untuk kami yang punya kios, kata Haji Husni dalam keterangannya kepada awak media Selasa malam 16 November 2021. Ia menjelaskan hari ini datang surat dari Satpol PP Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP perihal pemberitahuan yang isinya mengatakan bahwa segera dibongkar kios 2 hari lagi. Surat baru hari ini kami terima, disuruh bongkar dan dikosongkan tanpa ada peringatan, tapi pemberitahuan langsung dibongkar, kata Ketua KPK KSP. Menurutnya terkait pedagang yang akan dibongkar di Perumahan Duta Indah ada di RW 15 dan di RW 20. RW kami yaitu RW 15 meminta supaya pedagang kaki lima yang ada di RW 20 untuk ditertibkan atau dibongkar mengajukan permohonan kepada wali kota dan camat sebagai pelaksana, padahal notabene adalah RW 20. Itu bukan wilayah RW 15, tapi wilayah RW 20. Ada apa? Balik tanya Haji Husni. Ia menanggapi surat pemberitahuan dari Satpol PP. Kami dengan keras menolak untuk ditertibkan karena suratnya cacat hukum, salah prosedur. Kenapa tidak ada SP1, SP2, dan SP3, tapi langsung keluar surat pemberitahuan? Dan teman-teman pedagang minta surat itu dibatalkan dan harus ditinjau kembali. Kami tidak pernah diajak bermusyawarah untuk mencarikan solusinya. Kalau dibongkar pasti harus disiapkan relokasi, tuturnya. Haji Husni membeberkan, jangan salahkan RT 6 RW 20 kalau jalan keluar masuk ditutup. Ini perlu diperhatikan oleh pihak terkait. Kami minta perlindungan kepada Kapolsek dan Koramil karena ada oknum tertentu. Disampaikan juga kami tidak merasa terganggu dengan keberadaan pedagang RW 20 karena mereka jualan dan isu-isunya semuanya orang merasa benar, menyebabkan banjir, padahal itu salah, tuturnya. Ia juga menjelaskan dan saat ini kami sedang buat surat untuk disampaikan kepada Satpol PP untuk dibatalkan, yaitu surat pemberitahuan untuk pembongkaran dan kami minta perlindungan kepada Kapolsek dan Koramil, jelas Haji Husni. Muncul surat Satpol PP mengatakan ini akan dibongkar. Ada surat, ada bukti. Berarti surat yang dari Satpol PP itu surat setelah ada SP3? Saya SP3. Oh, berarti setelah SP3 ada surat lagi? Ada surat lagi pemberitahuan. Bunyi sebenarnya perihalnya pemberitahuan. Isinya? Wah, itu ada surat. Isinya juga akan membongkar ini kios Dari RW 20 yang ada di depan sampai sampai ke Sepadan Kali. Dan juga yang ada bensin sama kios akan membongkar. Menurut suratnya. Nah, Bapak mewakili teman-teman yang ada di RW 15 Ya. dengan surat itu bagaimana tanggapannya, Pak? Saya tanggapi dalam lagi proses suratnya. Besok insya Allah tambah. Oh, lagi. Menolak. Menolak pasti. Menolak. Itu salah prosedur dan cacat hukum. Surat itu saya bisa jamin. Salah prosedur dan cacat hukum. Bisa dijelaskan? Ya. Salah prosedur itu adalah begini. Tidak ada surat SP1 23 untuk kios. SP1 23 diambil sebagai konsideran pada itu untuk kaki lima. Paham kan? Ya, enggak ada. Tiba-tiba surat muncul pemberitahuan tentang pembongkaran. Cacat apa? Prosedur. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak mewakili teman-teman pedagang khususnya yang ada di Kios. kios, Pak, ya, Bisa dilihatkan yang ada di RW 15. Ya, Ini 123 Apa sama nih. yang bisa Bapak sampaikan, Pak, dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa ini cacat hukum? Artinya ada permintaan dari teman-teman
pedagang ini batalkan surat. batalkan surat. Batalkan satu ya, batalkan, tinjau kembali. Kami belum pernah menerima sosialisasi, belum pernah satu kali pun. Dari RW, dari lurah, dari camat, dari wali kota tidak ada sosialisasi. Yang ada itu ini surat perintah bongkar, pemberitahuan pembongkaran. Atau pernah nggak dikumpulkan nih seluruh pedagang atau ada istilahnya sosialisasi? Ada itu seperti itu? Apa Tidak ya? pernah. Kurang Ini pernah. ada nggak ini dari pemerintah terkait ya? Tidak pernah. Tidak pernah ya mengumpulkan seluruh pedagang untuk mencarikan solusinya? Nggak ada. Belum, nggak ada ya? Dan bahkan di sini nggak ada. Kalau dibongkar kami ditampung kemana? Nggak ada penampungan. Nah itu. Nggak ada. Jadi WRO-nya nggak ada. Kami dianggap seperti, ya jujur saja, seperti apa? Saya dibuang aja begitu. Nggak ada. Ini maksudnya RW berapa Pak? Nih, Ini 15. Yang ke depan, yang kaki 5 itu RW 20. 20. RW ya? RW 20 RT 6. Iya. Kalau ini Kami di sini RW 15. 15 ya? RT 9. RT 9 ya? Tetapi ini permohonan penertiban di RW RT 6 itu, RW 20 itu datang permohonan dari RW kami, RW 16, RW 15. Nah, minta supaya ditertibkan. Ajukan permohonan kepada wali kota. Ya. Wali kota diskusi kepada camat, camat keluar SP-nya. Sebetulnya ada etika orang pemerintahan. RW 15 itu saya lihatnya rumus seorang dulu kepada RW 16. Pak, mohon maaf nih kita bersentuhan perbatasan. Gimana nih hati kami belum salah nih. Keluar masuk warga kami terganggu dengan kaki 5. Di tempat yang berbeda, Ketua DPD Pusbakum SAW Kota Bekasi sekaligus kuasa hukum pedagang kaki 5 Kalis Padan yang ada di RW 20 Nur Alamsyah menegaskan akan menolak keras untuk ditertibkan atau digusur, dan kami minta perlu dikaji ulang kembali. Tegas Nur Alamsyah mendampingi Ahmad Sukawati sebagai Ketua PKL. Dalam hal ini perlu saya sampaikan, yang pertama, pedagang memberikan kuasa hukum kepada kami untuk mengkaji ulang terkait penggusuran garis batas sungai tidak bisa tebang pilih. Artinya harus semua sepanjang sungai kiri dan kanan harus dibongkar, kata Alamsyah. Yang kedua, belum ada solusi. Ini pedagang mau dikemanakan? Dan kami telah menyurati dinas terkait, termasuk Kesbangpol dan Satpol PP. Sejumlah pengurus kita kaji bersama semuanya, sampai memberikan untuk pengunduran waktu. Kami meminta mengkaji ulang secara bersama-sama. Ayo kita duduk bersama. Dampak buruknya lebih besar ketimbang manfaat untuk kepentingan seseorang. Dan besok insya Allah kami ke dinas Satpol PP. Terkait hal ini kami juga surati camat dan lurah untuk mengkajinya kembali, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenalkan dulu? Ya, perkenalkan saya Alamsyah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pusat Bantuan Layanan Hukum Satria Advokat Wicaksana Kota Bekasi. Saya hari ini sebagai kuasa hukum pedagang di lingkungan perumahan Duta, ya, di mana hari ini perumahan Duta sangat kencang agar minta digusur gitu ya, dari salah satu atau sebagian orang lingkungan dari RW sebelah 15 ya PRT ya. Ya, yang pertama dari pedagang yang ada di sini mengkuasa hukuman kepada kami. Yang pertama untuk mengkaji ulang terkait penggusuran. Yang pertama, berbicara dari sebagian batas sungai itu nggak bisa tebang pilih, Pak. Artinya apa? Harus semua. Kalau memang harus digusur yang beruang dan batas sungai itu harus semua, Pak. Nggak bisa hanya setengah sampai dengan batas portal RW, tapi semua, baik itu rumah yang nempel dengan sungai itu dibongkar. Itu namanya kesamaan, Pak. Dan kiri kanan, kirinya kena, kanannya kena. Artinya apa? Nggak hanya pedagang, tapi semua, baik itu rumah yang dibesarkan ke belakang sampai nempel ke sungai harus digusur, Pak. Nggak bisa ada tebang pilih masalah penggusuran. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada solusi. Ini kalau digusur dikemanain pedagang? Itu Pak ya, belum ada solusi.
Dan kami telah menyurati hampir dinas-dinas terkait, termasuk kemarin sudah hadir dari Eslongpol dan Satpol PP dan rumah pengurus. Kita kaji bersama semuanya dan sampai dari camat menyurati untuk pengunduran waktu. Nah, kami meminta mengkaji ulang secara bersama-sama solusi. Ayo duduk bareng-bareng, kita kaji semua. Dampak buruknya lebih besar ketimbang manfaat dari kepentingan seseorang. Gitu. Jadi harapan kami besok, insya Allah kami akan ke dinas polisi, ke Pol PP ya untuk kabarnya terkait hal ini. Jam 9 pagi kita sudah ditunggu di sana. Dan beberapa dinas sudah kami surati, termasuk camat dan lurah, mengkaji hal tersebut. Terakhir, terkait banjir di Duta, kalau Bapak lihat ini turap yang ada hari sudah turap yang layak, Pak. Bukan dari turapnya, tapi dari jalan, Pak. Di mana air uap itu keluar dari turap. Solusinya apa? Duduk bareng, Pak, sama dinas terkait. Itu dari saya. Sementara artinya kami dari Pusbakum akan mengkawal ini secara hukum, akan ikut mengkaji, duduk bareng agar ketemu solusi, Pak. Jadi berbicara sesuatu hal itu harus ada solusi dan dampak. Tidak hanya berbicara dan pribadi. Semoga teman-teman bisa tetap kompak karena ini adalah ladang rezeki, Pak, untuk keluarga di rumah.